Shalom saudara-saudara. Kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan dan kemurahan Tuhan yang besar itulah yang selalu mengikuti kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Mazmur pasal 108 ini menjadi perenungan kita hari ini bersama-sama. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sampai di situ. Mazmur ini, saudara-saudara, adalah Mazmur Daud, yang bagaimana Daud menggambarkan dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara, Daud seringkali mengalami berbagai hal. Jatuh bangun di dalam dosa, mengalami perlawanan-perlawanan baik secara pribadi dalam keluarga, maupun perlawanan terhadap kerajaan yang dipimpinnya, saudara-saudara. Dan banyak sekali persoalan-persoalan di mana dia menghadapi, saudara-saudara, lawan-lawan yang tidak kecil, lawan-lawan yang sangat tangguh sekali. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi semua itu. Tetapi saudara-saudara, dia senantiasa bersandar kepada Allah. Dia berkata di sana ayat 13 bahwa penyelamatan dari manusia itu sia-sia. Dia telah melihat semua bahwa Allah yang selalu membebaskan, Allah yang selalu melepaskan, Allah yang memberi kelegaan, Allah yang selalu menyatakan pertolongan dan tepat pada waktunya. Allah itu yang menyelamatkan dia. Allah itu yang mengampuni, mengangkat dia dikala dia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia menyanyi, memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, saudara-saudara, dalam semua perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh karena kasih setia Tuhan itu, saudara, yang tidak beranjak dari hidup Daud. Itu yang membuat Daud, saudara, senantiasa bermazmur, memuji, menyanyi, bersyukur kepada Allah dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan dia menjadi seorang raja yang sukses di segala perjalanannya. Dia selalu menang, dia selalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang tepat pada waktunya. Selalu mujizat itu datang, saudara-saudara. Nah, Mazmur ini, saudara-saudara, kemudian itu terus diajarkan kepada orang Israel. Khususnya ketika mereka keluar dari pembuangan. Oleh karena kesalahan, oleh karena pemberontakan, oleh karena mereka mulai menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Maka mereka mengalami kekalahan di dalam hidup mereka. Dan mereka ditawan menjadi tawanan di bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Tuhan selalu mengasihi pilihannya.
Dan dia mengatakan di sini, Gilead punyaku. Dia menggambarkan semua wilayah-wilayah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Manasye, Efraim pelindung kepalaku, Yehuda tongkat kerajaanku. Tetapi bangsa-bangsa yang menawar atau membenci mereka dikatakan dilemparkan. Ya, Moab tempat pembasuhanku, dan Edom, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Saudara-saudara yang saya kasihi, selalu Tuhan membebaskan umatnya, mengasihi walau mereka bersalah. Pembuangan atau penawanan ke bangsa-bangsa lain, ke negeri yang lain karena pemberontakan mereka, saudara-saudara, digunakan oleh Tuhan untuk mendidik mereka, untuk membawa mereka melihat bahwa semua itu tidak ada pemberontakan mereka itu hanya akan membawa penderitaan bagi mereka. Tetapi lewat itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan, bahwa Tuhan selalu setia dengan mereka. Tuhan tidak menyesal dengan pilihannya terhadap mereka, walaupun mereka tegar tengkuk, keras hati dikatakan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, itu menyesal dan tidak membuang habis, tidak membinasakan habis umat pilihannya itu. Selalu dia bawanya kembali, selalu dikasihinya. Dan Mazmur ini diajarkan kepada mereka. Mazmur ini mereka nyanyikan, saudara-saudara, adalah untuk membangun kehidupan kepercayaan mereka kembali, membangun iman mereka kembali, membangun saudara-saudara akan hati mereka, pemulihan di dalam hati mereka, bahwa kemampuan mereka, pertolongan dari yang lain selain dari Allah, itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi bersama dengan Allah, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dan ingat bahwa Allah sendirilah yang akan melepaskan mereka kalau ada pergumulan. Allah itu selalu menolong, Allah memberi keselamatan, Allah melepaskan dari tangan-tangan musuh. Allah sendiri berperang dan menginjak-injak para lawan-lawan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya, saudara-saudara, alasan-alasan untuk memuji Tuhan di dalam hal ini hanya satu, karena kasih setia Tuhan terhadap bangsa Israel. Sehingga mereka memuji, sehingga mereka menyembah, sehingga mereka memuliakan Tuhan, sehingga mereka mengagungkan Tuhan, semata-mata karena kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan yang disertai kesetiaan, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu setia dalam kasihnya. Apapun terjadi, bagaimanapun situasi, keadaan bangsa Israel, dia selalu setia, dia mengasihi bangsa Israel. Jadi pujian ini kemudian dijadikan pujian pemulihan terhadap keadaan bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan, di mana mereka mengalami, saudara-saudara, kehidupan yang begitu tertekan, begitu kehancuran mentalitas mereka oleh karena mereka kemudian ditawan dan diperbudak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh berbeda gambaran hidup kita seperti ini seringkali, saudara. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup ini. Dia selalu datang untuk memulihkan hidup kita. Jadi pujian, penyembahan kita, pujian yang kita naikkan, saudara-saudara, kepada Tuhan itu adalah untuk memulihkan hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, hatiku siap ya Allah, bermazmur, memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu. Dia melakukan hal-hal ini. Tuhan menyiapkan hati, Tuhan membangun. Jadi pujian penyembahan itu, saudara, adalah bahwa kita mempercayakan diri di dalam anugerah Allah. Ketika kita memuji Tuhan, artinya kita mempercayakan segenap diri kita di dalam kasih karunia Allah, untuk diberkati oleh Allah, untuk mengalami kuasa Allah, untuk mengalami pimpinan Allah, untuk mengalami mujizat-mujizat Allah, untuk mengalami, saudara-saudara, pembaharuan di dalam jiwa kita. Jadi kita katakan memberi pujian kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak butuh puji-pujian, saudara. Dia tidak kekurangan apapun dalam hal itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melakukan itu, ternyata semata-mata adalah untuk kebaikan kita.
Dia memberikan untuk kita memuji, memuliakan Dia adalah supaya kita mengalami segala kebaikannya, menikmati kasih-Nya, menikmati pembaharuan, pemulihan. Ada kuasa di dalam pujian itu, saudara, untuk memulihkan jiwa kita, memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Jadi memuji Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Walaupun pujian itu ditujukan kepada Allah, saudara-saudara. Tetapi Allah selalu ternyata menunjukkan kebaikan pujian itu adalah untuk pembaruan, pemulihan, untuk menguatkan kita, untuk mengubah mental kita kembali menjadi kuat, iman kita bertumbuh di dalam Dia. Karena itulah saudara, kita diminta oleh firman Tuhan untuk tetap bersyukur, untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Allah, untuk selalu memuliakan Dia di sepanjang hidup kita. Memuji Allah, menaikkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan karakter Allah yang begitu baik. Ternyata ketika kita menaikkan itu semua, bukanlah untuk menyenangkan Tuhan, tetapi karena Tuhan tidak butuh disenangkan, karena Dia tidak kekurangan kesenangan dalam dirinya, Dia adalah sumber kesenangan. Ternyata saudara, itu adalah untuk kesenangan kita, adalah untuk kebahagiaan kita, adalah untuk pemulihan dalam kita, penyegaran hidup kita, adalah untuk membuat kita, iman kita bertumbuh dalam Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, biarlah hatimu siap selalu. Kenapa siap, saudara-saudara? Karena engkau sudah ditebus, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah diampuni, engkau sudah diselamatkan, saudara. Dan apapun keadaanmu, Tuhan selalu mengasihi dan menerima engkau. Alasan apa lagi yang membuat kita tidak bisa memuji Allah? Persoalan tekanan berat kita hadapi. Saya kira kita tidak pernah mengalami seberat yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka terbuang, saudara, dari negerinya, ditawan, lalu di tempat penawar. Apakah hidup enak di tempat ditawan, saudara? Tidak ada. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, mereka memuji Allah, bersorak bagi Allah karena keselamatan itu. Ketika mereka dibawa ke negeri mereka dan keluar dari tanah pembuangan, apakah mereka tidak menghadapi persoalan? Oh tidak. Mereka begitu menghadapi banyak tetap persoalan. Bangsa-bangsa sekeliling mereka tetap menyerbu mereka, saudara-saudara. Mereka selalu menghadapi peperangan-peperangan. Demikian hidup kita. Di dalam Tuhan bukan berarti kita seperti di taman bunga, saudara, yang tidak ada persoalan. Hanya ada kembang-kembang berbagai, ada kewewangian dari kembang-kembang, melihat kupu-kupu dan lebah-lebah yang hinggap satu di tempat yang lain. Saudara-saudara, mengiring Kristus bukan berarti seperti kita di jalan tol yang bebas hambatan. Tidak. Tetapi kalau saudara membaca, justru mengiring Kristus bisa mendapatkan banyak hal. Dibenci, tidak diterima, didiskriminasi, dan berbagai hal-hal yang bisa saudara menekan. Karena apa? Musuh utama yaitu iblis tidak pernah diam dan selalu mengganggu dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, dengan kita selalu memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkan diri di dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, dan menyerahkan diri untuk menikmati semua kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara. Tuhan sangat baik. Dia begitu baik dan selalu baik dalam hidup ini. Karena itu bersyukurlah senantiasa kepadanya. Ada persoalan? Ada. Selalu ada, dan tidak pernah tidak ada persoalan. Setiap hari mungkin dia ngantri di depan pintu untuk mau masuk ke dalam rumah. Tetapi saudara, puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan, itu selalu menutup pintu bagi persoalan itu untuk tidak menekan, untuk tidak menghancurkan iman kita. Tetapi pujian penyembahan itu, saudara, menjadi tempat tahta Allah di dalam kita. Artinya, saudara, bahwa kalau Allah bertakhta di situ, saudara, maka kuasanya, kasihnya, kebaikannya, dan seluruh berkat di sekeliling Allah itu menjadi bagian milik kita. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan kita.
Allah yang kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang begitu mengasihi, menyelamatkan kita. Saudara boleh menyampaikan puji-pujianmu dengan kata-kata doa, dengan berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun saya mengalami pergumulan-pergumulan, saya pergumulan dalam keuanganku, pergumulan ini dalam hal ekonomiku, tapi firman-Mu berkata bahwa burung pipit Engkau pelihara ya Tuhan, Engkau beri makan, dan bunga di bunga bakung di padang Engkau yang mendandani. Bukankah aku Tuhan melebihi dari mereka semua? Aku adalah anak-Mu, aku bersyukur, aku memuji, aku menyembah, aku memuliakan Engkau. Dan aku mengagungkan Engkau dalam semua ini Bapa. Karena Engkau Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara, katakan pujianmu tidak selalu harus dengan bernyanyi. Dengan mengeluarkan kata-kata, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kebenaran-kebenaran Allah di dalam firman-Nya. Itu bagian daripada pujian dan syukur kita kepada Allah. Saudara-saudara, dalam bentuk doa, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk nyanyian-nyanyian, dalam bentuk puji-pujian, sorak-sorai. Berilah dirimu senantiasa bersyukur. Biar dirimu senantiasa memuji Allah. Biarlah yang bernafas memuji Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Dan saya percaya berkat Allah senantiasa atas kehidupan saudara-saudara semuanya. Dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dan rahmat-Nya tidak pernah habis, itu melimpah atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Kasih setiamu yang tidak pernah habis dari hidup kami dan tidak pernah beranjak. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari yang Engkau karuniakan. Bersyukur karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau pemelihara kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang artinya sumber bagi kami. Terima kasih. Engkaulah sumber segala yang kuperlukan di kehidupanku. Engkaulah sumber segala yang kami perlukan di dalam setiap langkah-langkah kami. Engkaulah pemelihara, Engkaulah gembala kami. Takkan kekurangan kami dalam hal apapun. Dan bersama dengan Engkau kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Engkau sendiri menginjak-injak para lawan kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau, mulialah Engkau, agunglah Engkau. Engkau perkasa, dahsyat, yang maha kuasa dan mulia. Kami bersyukur senantiasa Tuhan. Karena kami tahu sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Demi nama Yesus. Amin. Saudara tetap memuji Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap mengagungkan Dia dalam segala keadaanmu. Nyatakan perkataan-perkataanmu, nyatakan syukurmu berdasarkan kebenaran-kebenaran akan karya Kristus bagi hidup kita. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.